Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya sharing screen? Silakan Pak, sudah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Pak Okta dan rekan-rekan semua ya, dan merupakan kehormatan juga bisa bergabung di asosiasi ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya coba akan sharing ya terkait dengan aplikasi AI ya di bidang infrastruktur di Jepang, sekaligus coba sharing juga nih perkembangan AI dan juga asosiasi yang ada di Jepang. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk perkenalan diri ya. Jadi nama saya Dede Caprianto. Saat ini tinggal di Tokyo, sudah jalan 17 tahun ya tinggal di Jepang secara total. Dan pendidikan saya sebenarnya saya tidak ada background terkait dengan computer science, tapi lebih ke chemical engineering dengan fokus ke bidang energi. Namun di pekerjaan saya ya, waktu sebelum saya bergabung di KPMG, saya sempat bekerja sebagai peneliti di IHI Corporation. Ini adalah perusahaan industri berat yang memproduksi alat-alat power plant dan lain-lainnya, termasuk yang membor MRT di Jakarta. Nah di situ lewat pekerjaan saya banyak tersentuh ya dengan AI. Jadi di pekerjaan saya juga banyak terlibat dalam pengembangan AI untuk power plant. Nah di tahun 2020 saya pindah ke KPMG sebagai senior consultant dan saat ini lebih banyak menangani terkait dengan manajemen strategi, kemudian dan juga digital transformation di bidang energi terkait dengan AI, RPA, dan BPMS dan ini tuh sedikit pengenalan saya dan mudah-mudahan nanti bisa saling kontak ya. Menarik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengenalkan ya 3 hal ya. Pertama terkait dengan Society 5.0 ya, yang saat ini sedang digalak-galakan di Jepang dan sangat terkait dengan AI. Jadi sebelum saya menyentuh pada aplikasi AI di bidang infrastruktur, saya ingin coba sedikit sharing terkait dengan Society ini. Dan setelah itu saya akan membahas tentang aplikasi AI ya, dan juga terakhir saya coba akan memperkenalkan ya, ini juga asosiasi yang saya di mana juga sebagai member, yaitu Japan Deep Learning Association yang ada di Jepang. Jadi saya akan coba kenalkan sedikit tentang asosiasi ini. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya terkait dengan Society 5.0 ya. Kalau di Indonesia mungkin Industri 4.0. Nah, kalau di Jepang sendiri memang dia menggunakan konsep society, di mana ini definisi dari pemerintah Jepang, di mana society 1.0 itu adalah ketika masa-masa purba ya, mungkin masa-masa berburu. Kemudian society 2.0 itu ketika manusia fokus pada farming ya, agricultural. Dan kemudian society 3.0 yaitu masa-masa industri ya, mungkin tahun restorasi Meiji, sejak restorasi Meiji di Jepang hingga mungkin tahun 90-an. Nah, kemudian berubah menjadi Society 4.0 itu masa-masa teknologi informasi, diperkenalkan internet, smartphone dan lain-lainnya. Dan sekarang Jepang sedang menuju ke Society 5.0. Nah, Society ini merupakan sebenarnya konsep society yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan perkembangan ekonomi dengan sambil memecahkan masalah sosial di masyarakat melalui, nah kuncinya itu sistem yang terintegrasi antara ruang fisik dengan dunia cyber. Nah seperti apa nanti Pak coba saya jelaskan. Nah untuk menuju ke sana, misalnya ini beberapa contoh ya masalah-masalah saat ini yang sedang dihadapi dan bagaimana pemecahannya. Misalnya pada saat ini teknologi knowledge itu banyak yang terserak ya, atau terkotak-kotak di situ dan tidak ter-share ya secara cross sektor ya. Nah, jadi ketika ada permasalahan mungkin kita perlu cari informasi dulu dengan data yang cukup mengambil banyak waktu, kemudian habis itu menganalisanya dan lain-lain. Nah, itu cukup memakan waktu juga. Nah, ke depan di Society 5.0 di mana semua terintegrasi ya. Jadi kita bisa mengambil data sesuai dengan yang dibutuhkan secara cepat. Kemudian dengan bantuan AI ya, AI akan membantu menganalisis dan setelah itu manusia akan memutuskan atau akan mengambil value dari AI tersebut. Nah ini salah satu contohnya. Kemudian contoh lainnya, misalnya kalau kita nyari di internet cukup banyak sekali informasi yang kita dapat ya.
Namun kita sendiri bingung nih mau mencari informasi yang kita inginkan, tapi sangat sulit gitu dengan teknologi sekarang. Nah, nanti ke depan dengan Society 5.0 itu dengan bantuan salah satunya AI akan membantu kita untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan dan secara cepat. Nah, contoh lainnya mungkin kalau di Jepang ini urbanisasinya cukup tinggi ya, di mana kota Tokyo atau kota besar banyak warga yang berpindah ke kota-kota besar ya, sedangkan di pedesaan ini jumlah penduduknya jauh mengurang dan juga banyak didominasi oleh orang-orang tua. Nah, untuk memecahkan masalah tadi ya society yang makin menua ini, maka ya seperti teknologi drone dan lainnya ini kan mungkin akan menjadi solusi untuk masa depan yang diharapkan di Society 5.0. Nah, mungkin ini adalah contoh-contoh ya bagaimana Jepang akan menuju Society 5.0. Nah, untuk lebih detailnya, tadi sempat saya singgung untuk Society 4.0 ya. Nah, Society 4.0 ini didefinisikan ya di mana tadi ya kita sudah bisa terkoneksi dengan internet, kemudian kita bisa lewat smartphone atau lewat media komputer kita bisa mencari kebutuhan informasi yang kita inginkan. Hanya saja tadi ya perlu device seperti smartphone atau lain laptop ya untuk mendapat informasi. Nah, ini Society 4.0. Nah, ke depan ketika manusia sudah bisa terkoneksi langsung ya dengan benda melalui misalnya IoT, kemudian dari IoT akan mengkoneksikan secara otomatis ke dunia cyber ya. Di situ nanti dunia cyber AI akan menganalisis sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari hasil analisis tersebut maka manusia bisa jadi membantu manusia untuk menganalisis lebih tajam lagi dan juga mengambil decision di situ. Dan jika sebelumnya di Society 4.0 itu robot hanya bisa dikontrol ya lewat oleh manusia ya dengan memberikan input. Nah, nanti ke depan mungkin robot akan secara otomatis ya bisa menentukan sendiri mana yang lebih efisien ya terkait dengan proses produksi. Nah, seperti itu untuk Society 5.0. Jadi teknologi yang sangat dibutuhkan untuk Society 5.0 ini yaitu IoT, Big Data, AI, drone, dan teknologi telekomunikasi terkini ya seperti 5G atau 6G. Nah, untuk merealisasikan tadi Society 5.0 ini di pemerintah Jepang sendiri menganggarkan ya, ini khusus untuk AI sendiri. Jadi ada anggarannya. Nah, dari data dari 2018 sampai 2020 ini mengalami pelonjakan cukup tajam ya. Ini kalau dirupiahkan tahun 2020 itu bisa mencapai 42 triliun rupiah. Nah, adapun rinciannya ya seperti misalnya untuk pengembangan R&D ya, bagaimana mengembangkan chip AI generasi terbaru yang lebih efisien dan bisa memproses data secara cepat ya, cukup besar ya. Sekitar 9 bilion yen atau dikalikan 130 aja untuk rupiah. Jadi hampir 1 triliun di situ. Kemudian pengembangan core teknologi AI robot bidang R&D. Nah, untuk pendidikan sendiri mulai tahun 2020 ya pemerintah Jepang menyediakan satu siswa satu tablet. Jadi sudah mulai diperkenalkan program programming ya di siswa SD ya, dengan tablet itu belajar ya tentang programming dan lain-lain. Nah, kemudian juga bagaimana mempopulerkan ya pendidikan AI, data science dan matematika di seluruh Jepang. Seperti itu ada anggaran khususnya. Nah, selain itu ada bidang di aplikasi AI sendiri ya, seperti inovasi data kesehatan, kemudian juga yang terpenting nih, open data innovation ya, dan khususnya di bidang konstruksi ya. Jadi ya tadi masalah data ini menjadi masalah utama ya. Bagaimana tadi Pak Ono juga sempat cerita juga ya, datanya mau diambil dari mana, mau data seperti apa ya, mau di-share ke publik ya agar nanti perkembangan AI bisa lebih maju. Nah, pemerintah Jepang sendiri memang sedang membuat dari open data innovation sih, salah satunya untuk di bidang construction. Nah, kemudian juga ada bagaimana membangun fondasi data ya dengan program Cross Ministerial Strategic Innovation Promotion Program. Ini bisa berupa penelitian juga dan juga implementasi dari penelitian tersebut ya, nilainya juga cukup besar. Nah, seperti ini. Jadi tentu kalau kita ingin berharap AI bisa berkembang ya di suatu negara,
perlu juga untuk mendorong pemerintah kita untuk menganggarkan lebih khusus ya untuk AI. Anggaran Jepang sendiri sebenarnya masih jauh lebih kecil dibanding Amerika atau China ya, katanya mencapai 20% dari anggaran Jepang. Maksud saya 1,2 kali lipat dari anggaran Jepang. Seperti itu. Nah, berlanjut, jadi untuk bidang infrastruktur misalnya ya, ini salah satu contoh realnya yaitu Jepang sendiri cukup banyak membangun infrastruktur pada tahun 70 sampai 90. Mungkin bisa dilihat di tabel ini ya. Jadi pada tahun mungkin 2023, 2030 atau 2030-an, maka umur infrastruktur di Jepang sendiri rata-rata itu berada di atas 50 tahun. Sehingga perlu inspeksi yang lebih intens di situ. Di sisi lain, Jepang sendiri mengalami tadi kekurangan tenaga ahli, karena butuh ternyata pengetahuan yang cukup tinggi ya terkait dengan inspeksi infrastruktur itu sendiri. Selain itu juga memerlukan biaya yang sangat besar ya untuk maintenance dan juga perbaikan. Ini per tahunnya bisa mencapai 900 triliun rupiah per tahun yang dianggarkan oleh pemerintah Jepang. Ini cukup besar biayanya. Nah, ini permasalahan saat ini. Dan dengan Society 5.0 ini, jadi dengan penggunaan teknologi IoT, AI, robot, yang selama ini proses inspeksi lebih banyak ditangani oleh manusia secara langsung, ya, dengan mengamati secara langsung, dengan manjat tiang misalnya, atau cukup berbahaya juga ya, bicara infeksinya juga, dengan teknologi tadi ya, IoT, AI, robot, drone, dan 5G ini, mungkin akan bisa secara efisien ya melakukan proses inspeksi atau maintenance jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Nah, ini coba akan saya nanti cerita lebih detail lagi di slide selanjutnya. Nah, itu terkait dengan Society 5.0 dan AI di Jepang. Selanjutnya saya akan coba pindah ke penerapan AI di bidang infrastruktur ya. Nah, secara umum ya, approach-nya sendiri ya, mungkin sudah bisa dibayangkan ya, di mana lewat drone, IoT, atau robot, maka tiga komponen ini kan mengambil data secara otomatis di infrastruktur ya, baik misalnya power plant, bridge, atau jalan, atau tiang listrik. Nah, dari data-data yang diambil mungkin dengan menggunakan teknologi 5G yang cukup cepat, ini proses uplink data transfernya bisa mencapai maksimal sampai 20 GB per second, walaupun secara real mungkin hanya 200 MB per second, tapi dengan kecepatan itu mampu data yang diambil, big data yang diambil kemudian akan diolah oleh AI ya, secara real time untuk dianalisis dan kemudian divisualisasikan sehingga nanti manusia bisa mendapat gambaran, bisa mengambil keputusan terkait dengan hasil analisis tersebut. Nah, ini mungkin konsepnya seperti ini. Nah, ini contohnya ya, misalnya yang dikembangkan oleh SoftBank, perusahaannya Mas Masayoshi Son ya. Jadi dia dengan teknologi drone ya, mengambil foto untuk di tiang listrik dan juga tiang telekomunikasi secara 3 dimensi, kemudian divisualisasikan seperti ini ya. Jadi mana level kerusakannya bisa dideteksi. Jadi lewat teknologi kita bisa tahu mana daerah-daerah yang perlu perbaikan, mana yang tidak. Jadi nanti manusia bisa lebih fokus ke daerah-daerah yang mungkin perlu maintenance itu sendiri. Jadi dari sisi waktu, dari segi biaya pun juga bisa lebih sangat efisien dengan teknologi drone dan AI. Nah, contoh lainnya ya, ini yang membuat saya sangat tertarik, yaitu analisis pengecekan pipa air dan gas di dalam bawah tanah. Jadi ada perusahaan Prakta namanya, dia startup, dia menggunakan 100 jenis data lingkungan, cuaca, sifat tanah, kemudian arus lalu lintas, dan lainnya. Kemudian untuk memprediksi kondisi pipa tanah yang berada di dalam bawah tanah. Kemudian yang dipadukan dengan data GPS yang ada, sehingga seperti bisa terlihat di gambar di sini ya. Jadi ada warna biru, ada warna merah, ada warna kuning. Ini data-data, ini pipa bawah tanah. Nah, dari situ yang merah itu yang adalah pipa yang kemungkinan probabilitas untuk mengalami kerusakannya sangat tinggi. Nah, dari data ini nanti user bisa
bisa mengambil putusan, di daerah sini kayaknya perlu inspeksi yang lebih detail. Jadi mungkin perlu ada proses penggalian dan lain-lain. Jadi lebih efisien. Jadi user bisa menentukan mana daerah yang perlu di maintenance, ya pipa mana yang daerah yang perlu di maintenance, mana tidak. Dan teknologi ini ternyata sudah diaplikasikan tidak hanya di Jepang, tapi juga di USA dan di Inggris. Nah, terakhir perusahaan ini juga merilis misalnya ini probabilitas kerusakan pipa air ya di seluruh Jepang. Nah, kalau kita lihat ini daerah yang paling pusat ini daerah Tokyo dan daerah Kanto ya. Ini probabilitasnya paling tinggi. Nah, sehingga mungkin perlu bagi pemerintah daerah atau mungkin perusahaan lokal bisa lebih fokus ya, bisa mengoptimisasi lagi ya maintenance, jadwal maintenance terkait dengan pipa tersebut. Nah, ini contoh yang terakhir ya terkait dengan pengecekan fasilitas power plant. Di Indonesia juga sudah lumayan banyak ya, misalnya di kincir angin atau di mega solar ya, dengan menggunakan drone ya, bisa kemudian disambung dengan AI, maka daerah-daerah yang terkorosi ya mungkin bisa dideteksi. Setelah itu mungkin bisa dilakukan ini ya proses antisipasi oleh manusia ya untuk bagaimana misalnya kondisinya ditanggulangi, implikasinya seperti apa. Ini contoh real ya yang dirilis oleh Oryx perusahaan Jepang. Dia memadukan teknologi drone yang dilengkapi dengan termografi dan AI untuk mendeteksi misalnya anomali pada solar panel. Jadi misalnya tahun 2018 dia mendeteksi ada 1.117 titik ya terdeteksi anomali. Mungkin ini anomalinya ini bisa berupa mungkin suhunya lebih tinggi atau lebih rendah daripada normal, atau juga ada benda-benda yang nempel pada power plant. Ini juga yang mengganggu proses generasi listrik ya pada solar panel. Nah, pada tahun 2018 sudah 1.017. Dengan teknologi ini mereka bisa menentukan mana daerah yang perlu di-maintenance lebih intensif, mana yang tidak. Sehingga pada tahun selanjutnya 2019 mereka hanya mendeteksi 219 titik yang terdeteksi anomali. Jadi bisa menurunkan daerah-daerah yang titik-titik yang tadi yang tidak normal, sehingga mereka tidak hanya mampu menghemat biaya maintenance, tapi juga meningkatkan pendapatan penjualan listrik yang pada case ini sekitar 907 miliar yen ya, atau sekitar 910 juta rupiah per tahun. Jadi ini salah satu keuntungan dari AI ya di Jepang. Ini itu terkait dengan penerapan AI di bidang infrastruktur, khususnya di bidang inspeksi ya. Dan sebenarnya masih banyak lain, namun karena terbatasnya waktu, saya batasi di situ. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dari teman-teman semua. Nah, selanjutnya saya juga sharing juga tentang Japan Deep Learning Association ini. Jadi mungkin mirip dengan orientasi yang sedang kita garap di Indonesia ini ya. Ini dan Jepang sendiri ada tadi JDLA, dia non-profit organization yang bertujuan tadi mempromosikan development teknologi sebagai driving force untuk industri Jepang, dan juga bagaimana Jepang bisa meraih global competitiveness di dunia global. Banyak sekali kegiatannya seperti tadi promotion penggunaan dari deep learning, kemudian advising juga, kemudian research development khususnya untuk sertifikasi dan lainnya, dan juga international collaboration dan promotion understanding. Salah satu kegiatannya yang mungkin perlu bisa dicontoh yaitu sertifikasi AI. Jadi dengan seiring banyaknya orang yang mengaku bisa AI, perlu standarisasi, perlu sertifikasi. Nah, di Jepang sendiri ada dua jenis, yaitu untuk secara general, deep learning for general atau deep learning for engineering. Engineering lebih advance. Untuk general sendiri akan diuji knowledge terkait dengan misalnya sejarah AI, jenis-jenis AI, teknologi ya, CNN, RNN. Jadi belajar juga nih tentang teori-teori teknologi yang digunakan di AI, jadi deep learning, termasuk teknologi terkini juga. Dan juga selain itu juga belajar juga tentang kode etik juga. Nah, untuk yang engineer ini akan lebih dalam lagi dan akan diuji coba misalnya pengetahuan dia tentang statistik juga, dan kemudian tentang algoritma dan lain-lain. Untuk engineer jauh lebih sulit. Jadi seperti ini program sertifikasi AI yang mungkin bisa dicontoh di Indonesia nanti ke depan.
Selain itu juga ada program kontes AI untuk siswa College of Technology. Ini yang terbaru, baru 2 tahun dilaksanakan. Jadi College of Technology ini setara dengan Politeknik dan SMA lah istilahnya di Indonesia. Jadi untuk merangsang ya, untuk memperkenalkan AI juga untuk mahasiswa, untuk di siswa Politeknik yang dan juga siswa SMA. Yang untuk Politeknik mungkin tenaganya akan sangat dibutuhkan di dunia industri. Maka tadi lewat kontes AI ini, jadi tidak hanya teknologi saja, tapi juga konsep bisnisnya seperti apa. Jadi nanti pemenang ini ditentukan oleh nilai valuasi bisnis yang paling tinggi ya. Kalau nggak salah di kontes ini ya, nilai valuasi tertinggi untuk nomor pertama bisa mencapai 24 miliar rupiahan ya. Nah, seperti itu. Nah ini saya rasa juga akan menarik untuk bisa diterapkan di Indonesia untuk mempromosikan AI khususnya di kalangan mahasiswa, mungkin siswa-siswa dengan adanya kompetisi ini. Jadi bisa belajar langsung ya dengan mengaplikasikan AI di dunia nyata. Baik, mungkin itu sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan.